Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan kajian kita di hari Rabu, dan insyaallah taala di kesempatan subuh hari ini kita akan mengambil sebuah tema wujubu hifdzil awqat wa 'adamut tafriti fiha fima la yanfa'. Wajibnya menjaga waktu-waktu dan tidak menelantarkan waktu tersebut pada perkara yang tidak bermanfaat. Wajibnya menjaga waktu dan tidak menelantarkan waktu-waktu tersebut pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan ini diambil dari tulisan Dr. Rashid bin Hussein Abdul Karim di dalam kitab beliau Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkam Asy-Syar'iyyah, pelajaran-pelajaran harian dari sunnah-sunnah dan hukum-hukum syar'i. Ini adalah perkara yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah, sebagaimana dimaklumi bahwasanya waktu itu adalah modal utama bagi seorang muslim dan muslimah. Waktu itu merupakan modal utama bagi seorang muslim dan muslimah, sebagaimana seorang pedagang itu modal utamanya adalah harta, baik itu uang atau yang lainnya. Karena itu Nabi SAW di dalam beberapa hadis beliau senantiasa mengingatkan kepada kita akan pentingnya menjaga waktu. Akan pentingnya menjaga waktu. Dan para ulama ada di antara mereka itu kalau ingin diajak bicara pada perkara yang kurang bermanfaat, apalagi tidak bermanfaat, maka dia mengatakan amsikis syams, tahan dulu matahari, baru kita bicara, supaya waktu ini tidak berlalu begitu saja. Amsikis syams, kalau kamu bisa menahan matahari, saya akan layani. Ini menunjukkan bagaimana pelitnya mereka terhadap waktu. Dan di antara mereka saking pelitnya terhadap waktu, maka ketika buang hajat pun, ada di antara mereka yang meminta keluarganya, apakah itu anaknya atau yang lainnya, dia minta baca buku dengan suara yang keras supaya dia bisa dengar.
supaya dia bisa mendengarkan. Kenapa? Karena kalau buang hajat kan tidak boleh, ya, tidak boleh belajar, tidak boleh membaca buku, tidak boleh apalagi membaca Al-Quran. Tapi dia minta salah satu dari anggota keluarganya untuk membaca, ya, buku dari para ulama supaya dia bisa mendengarkan dan mengambil manfaat darinya. Maka inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang saleh di masa dahulu, bagaimana mereka betul-betul memanfaatkan waktunya dalam kebaikan, dan mereka sangat pelit terhadap waktu tersebut. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dengan dua nikmat tersebut. Dua nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan manusia lalai dengan dua nikmat tersebut. Nanti datang lawannya baru dia sadari. Apa dua nikmat ini? As-sihhatu wal faraq, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ini dua nikmat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kebanyakan manusia tidak menyadarinya, kecuali ketika datang lawannya. Ketika sudah sakit, sudah tidak bisa lagi bergerak, baru dia sadar. Padahal waktu dia sehat, maka kesehatannya dia tidak manfaatkan pada perkara yang bermanfaat. Bahkan kewajiban-kewajibannya dia terlantarkan. Kewajiban-kewajibannya dia terlantarkan. Mendengarkan azan, tapi dia tidak penuhi azan. Demikian juga bacaan Al-Quran. Tidak pernah membaca Al-Quran. Tidak pernah membaca Al-Quran. Bahkan lebih banyak di hadapan layar daripada toh kalau ada bacaan Al-Qurannya. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ma mana ahadukum idza raja'a min suqihi aw hajatihi ay yaqra'a salasa ayatin minal Qur'an." Apa yang menghalangi salah seorang di antara kalian kalau dia kembali dari pasarnya atau dari kebutuhan-kebutuhannya yang lain, fattaka'a ala firashihi, lalu dia sandar-sandar di tempat pembaringannya, sandar-sandar di tempat tidurnya, atau kalau mungkin kita ada sofa, ada kursi di rumah, dia duduk-duduk di situ, fayaqra'u salasa ayat, lalu dia baca 3 ayat dari Al-Quran. Dan itu seorang muslim dan muslimah harus ada di dalam kesehariannya itu bacaan Al-Quran atau bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam ungkapan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak mengingatnya. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak mengingatnya. Iya. Itu orang yang cinta terhadap hartanya, pasti dia banyak mengingat. Cinta terhadap bisnisnya, pasti dia banyak mengingat bisnisnya.
cinta terhadap keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, pasti dia banyak mengingatnya. Maka demikian juga kalau seorang cinta kepada Allah, pasti dia akan banyak mengingat Allah. Dia pasti banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara metode untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah membaca hadis-hadis beliau. Membaca hadis-hadis beliau. Kenapa? Karena ketika kita membaca hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, pasti kita melewati namanya. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ya. Dan selainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kecintaan kita? Apa bukti kecintaan kita? Yaitu banyak membaca hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu hadis-hadis yang ringkas? Ada hadis Arba'in Nawawiyah, ada hadis Riyadhus Shalihin, ada hadis Bulughul Maram, dan selainnya dari kitab-kitab hadis. Kita ambil, kita baca. Sebagaimana kita juga membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi beliau berbicara sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, dan ini renungan-renungan bagi kita semua. Kata Nabi SAW, la tazulu qadamu abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Kedua kaki anak Adam itu tidak akan bergerak nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Siapapun kita ini, Pak, akan ditanya dengan 5 perkara ini. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Tentang umur, mulai dari awal hingga akhir, kata para ulama. Sejak dia balik sampai meninggal, ini semua akan ditanyakan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita nikmati dari awal hingga akhir umur kita. Dari awal hingga akhir semuanya akan ditanya. Dan lebih mengerikan lagi, yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya di mana dia usangkan. Sebenarnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya tentang umur, ini sudah masuk masa muda. Sudah masuk masa muda. Kenapa? Karena sejak dia balik sampai meninggal ditanyakan. Berarti masa mudanya sudah masuk. Tapi ternyata masa muda ada pertanyaan khusus. Ada pertanyaan khusus. Menunjukkan betapa pentingnya masa tersebut. Kenapa? Karena masa ini, masa muda adalah masa produktif. Ya. Dan kalau seorang memanfaatkannya dengan baik, itu akan mendapatkan naungan khusus nanti pada hari kiamat. Akan mendapatkan naungan khusus. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang itu memanfaatkan masa mudanya.
Dan memang masa muda ini yang paling banyak disesali oleh manusia. Sampai ada seorang penyair mengatakan, laita syababa ya'udu yawman. Duhai seandainya masa muda itu bisa kembali walaupun satu hari. Oh, tidak bisa walaupun satu hari. Karena itu Pak, dulu ini ada kisah. Dulu ada seorang yang hebat sekali sihirnya. Hebat sihirnya. Iya. Pokoknya orang datang ke situ minta apa saja dikasih. Minta apa saja dikasih. Iya. Minta uang dikasih uang. Langsung jadi uangnya. Iya. Minta buah-buahan langsung jadi buahnya. Pokoknya apa saja yang diminta oleh orang. Ya. Saking hebatnya kerjasamanya dengan jin. Sihirnya hebat. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan bisa melipat gandakan uang. Itu pasti sihir. Ya, pasti sihir. Nah, maka ada seorang syekh datang ke orang tersebut. Mengatakan, katanya kamu bisa begini, bisa begini. Bilang, iya, saya bisa. Syekh ini karena sudah tua, dia minta satu. Dia bilang, saya ini sudah tua. Kalau kamu memang bisa dan bisa melakukan segala sesuatu, tolong kembalikan saya menjadi muda. Kata orang ini, wah, kalau itu saya tidak bisa. Ya, itu saya tidak bisa. Masa muda, tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi ingatkan. Karena itu Nabi SAW sangat perhatian terhadap anak muda. Terhadap para remaja. Ya, karena itu kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat Nabi itu banyak di kalangan anak-anak muda. Banyak di kalangan anak muda, banyak di kalangan remaja. Karena memang Nabi SAW itu sangat perhatian terhadap mereka. Sampai disebutkan dari seorang ulama yang bernama Abdullah atau Malik bin Dinar, beliau berkata, innamal khairu fis syabab. Sungguhnya kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah itu ada pada anak muda. Ada pada anak muda. Karena itu subhanallah, kalau masjid itu penuh dengan anak muda, wah itu luar biasa. Kalau anak-anak muda ada di masjid, ada di tempat-tempat kajian, itu hal yang luar biasa. Iya. Maka ini yang kedua yang ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang ditanyakan juga adalah hartanya. Ternyata harta dua pertanyaannya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Dua syarat. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini. Kriterianya pertama halalan, halal. Baik itu zatnya maupun cara mendapatkannya. Karena kadang ada harta dari sisi zatnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Misalnya, uang asalnya halal. Tapi kalau uang ini didapatkan dengan cara taruhan, berjudi, jadi haram. Ya, haram. Kenapa? Karena dia dapatkan dengan cara taruhan, dengan cara berjudi. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi halal dari sisi zatnya dan halal dari sisi cara mendapatkannya. Yang kedua thayyibah,
baik. Baik dari sisi zatnya dan baik juga dari sisi cara mendapatkannya. Tidak menjijikkan. Tidak menjijikkan. Karena itu Nabi SAW, beliau tidak makan dob. Dob itu semacam biawak, tapi bukan biawak. Bukan biawak. Cuma ya dia mirip dengan biawak. Binatang yang tinggal di gunung pasir. Ya, ada gurun pasir tinggal di sana semacam biawak. Dihidangkan, tapi tidak memakannya. Tidak memakannya. Kenapa? Karena ya dari sisi kebiasaan beliau itu adalah hal yang tidak biasa. Iya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik cara mendapatkannya. Itu yang ditanyakan. Kemudian wa fima anfaqah. Kemana dia belanjakan? Kemana dia belanjakan? Kalau dia dapatkan dengan cara yang baik, dia berusaha kerja, tapi ternyata dia pakai untuk taruhan. Iya. Maka ini tidak benar. Atau sebaliknya, dia belanjakan untuk istrinya, untuk anaknya, atau dia infakkan di jalan Allah, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, maka ini juga tidak diterima. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah tentang harta. Kemudian yang kelima, wa madza amila fima alima. Dengan cara apa dia amalkan ilmunya? Dengan cara apa dia amalkan ilmunya? Maka ini 5 perkara yang ditanyakan. 2 diantaranya ternyata terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Umur dan juga bahasa Buddha. Juga bahasa Buddha. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja." Siapa yang khawatir tidak sampai kepada tujuan, maka dia akan start lebih awal. Siapa yang khawatir, siapa yang takut tidak sampai kepada tujuan, maka dia akan start lebih awal. Bahkan dia start di malam hari. Adlaja itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu orang yang berjalan di malam hari. Kenapa? Karena dia mau sampai di waktu subuh. Khawatir terlambat. Ya. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang khawatir tidak sampai ke tujuan, maka dia akan start lebih awal. Wa man adlaja balagal manzil. Dan siapa yang start lebih awal, pasti dia akan sampai ke tujuan. Sampai dia akan ke tujuannya. Lalu kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi surga itu pak enggak murah, mahal. Mahal. Karena itu Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah mengatakan, ya, al-jannatu ghaliyatun aliyatun. Surga itu mahal dan tinggi. Ya, mahal tinggi. Wala yunalu bil amadi atau bitabaddi. Dan surga itu tidak akan diraih dengan angan-angan. Sampai ada istilah apa? Muda
foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah ini, ya, tidak seperti itu, Pak. Muda itu ya kerja keras, bersungguh-sungguh, beribadah, ya di waktu tua banyak bertobat, mengharapkan ya husnul al-khatimah, supaya masuk surga ya diharapkan, supaya meninggal diharapkan husnul khatimah, diharapkan masuk surga. Ini seorang muslim jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka hendaknya seorang ya memahami bahwasanya surga itu tinggi dan mahal dan tidak diraih dengan angan-angan. Wa innama yunalu bil amali salihah. Surga itu hanya diraih dengan amalan saleh. Surga itu diraih dengan amalan saleh. Karena itu kita lihat bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Ketika terjadi perang Uhud, ada seorang anak muda mengatakan, "Wahai Rasulullah, ara'aita idza qutiltu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, menurut engkau kalau saya terbunuh hari ini, di mana saya? Di mana saya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah. Kamu akan berada di surga. Waktu itu anak muda ini lagi makan kurma. Lagi menikmati kurma, beberapa kurma. Ya, beliau nikmati. Tapi ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu di surga, langsung dia lempar itu kurma. Padahal ya dimaklumi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di kalangan para sahabat itu ya kurma adalah makanan yang enak, yang lezat. Dia buang kurma itu, fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Beliau lemparkan kurma yang ada di tangannya tadi, faqatala faqutila. Lalu dia terjun ke medan perang, di perang Uhud, akhirnya dia meninggal. Subhanallah. Saking semangatnya untuk meraih surga Allah. Bahkan ada seorang sahabat yang pengantin baru. Pengantin baru. Di malam hari, dia berhubungan dengan istrinya. Belum sempat dia mandi, diumumkan jihad. Langsung dia berangkat. Dia tinggalkan istrinya. Belum sempat mandi junub. Di peperangan, dia meninggal. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Sampai Nabi SAW ya dalam tanda petik iri. Kita didahului oleh malaikat memandikan jenazahnya si fulan. Subhanallah. Kenapa? Mereka betul-betul memanfaatkan waktunya. Ya, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis tadi terdapat penjelasan al-waktu huwal hayah, bahwasanya waktu itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Faman adaa'a waqtahu faqad adaa'a hayatahu wa sayus'alu an hadat tadyi'. Maka siapa yang menelantarkan waktunya, itu artinya dia telah menelantarkan hidupnya. Dia menelantarkan hidupnya. Dan pasti dia akan ditanya pada hari kiamat tentang penelantaran tersebut. Iya. Kayak itu ya Pak, yang dimuliakan oleh Allah. Kadang ada orang, bisa saja kita lihat, kasihan. Dia, ya hidupnya begitu. Kadang kita, kasihan aja itu hidupmu. Atau kasihan aja itu dia hidup begini. Padahal boleh jadi tidak kasihan kalau dia beribadah kepada Allah. Iya. Wa katsirun minan nas maghbunun fi waqtihi fa huwa khasirun fi.
Dan kebanyakan manusia itu tertipu dengan waktunya. Tertipu dengan waktunya. Fahuwa khasir. Dan dia merugi. Dia merugi. Iya. Wa yunfiquhu fima ya'udu alaihi bil khasarati fid dunya wal akhirah. Dan dia memanfaatkan waktunya pada perkara-perkara yang merugikan dunia dan akhiratnya. Dunia juga tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Iya. Anggaplah misalnya dia manfaatkan 2 kali 45 menit. Iya, di waktu kerja. Kan banyak-banyak di waktu kerja. Tidak pergi kerja. Iya. Tidak ibadah juga. Berarti rugi dunianya, rugi juga akhiratnya. Coba kalau misalnya dia tidur, kan enak. Dapat dunia ya. Enak, istirahat. Iya. Jam 1 malam begadang sampai jam 4. Capek. Dunia. Iya. Pergi dagang, pergi jualan, ngantuk-ngantuk. Berarti rugi dunia. Rugi juga akhirat. Belum lagi ya syirik dalam masalah lafaz. Iya. Dalam apa? Dalam dunia yang seperti ini, itu banyak-banyak kalimat seandainya. Seandainya. Dan kalimat seandainya ini pada perkara yang sudah berlalu itu tidak boleh. Seandainya nak kasih begini ki. Ya. Seandainya nak tendami, seandainya gol ki. Kalimat-kalimat seperti itu Pak tidak boleh. Ya. Sama kalau seorang sudah tertimpa musibah, dia bilang, seandainya saya tidak begini. Seandainya, ini kalimat yang tidak boleh. Ya. Belum lagi kalimat Dewi Fortuna belum berpihak. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Ya. Terkait dengan dunia rugi, terkait dengan akhirat juga rugi. Dan pasti akan merugi nanti di akhirat. Pasti akan merugi. Kenapa? Karena dia manfaatkan waktunya pada perkara yang tidak bermanfaat. Pada perkara yang tidak bermanfaat. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Disebutkan di surah Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Surah Al-Mu'minun ayat 99-100 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Ini Pak, kembalikan saya ke dunia. Apa yang dia mau lakukan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya saya bisa melakukan amalan saleh yang saya tinggalkan. Ternyata dia mau kembali ke dunia bukan untuk mengurus bisnisnya. Bukan untuk bertemu dengan keluarganya. Bukan untuk melihat anak-anaknya. Bukan untuk melihat kendaraannya. Tapi apa dia bilang? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya saya bisa melakukan amalan saleh yang saya tinggalkan. 99-100. Tapi apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Indaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang dia bilang seperti itu. Tapi kalau dia kembali ke dunia pasti begitu lagi. Itu hanya kalimat yang dia ucapkan dengan lisannya. Tapi kalau dikembalikan ke dunia pasti akan ulangi lagi perbuatannya.
Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu sudah ada barzakh. Barzakh itu pemisah sampai pada hari kiamat. Makanya Pak, orang meninggal itu namanya berada di alam barzakh. Baik itu dia dikubur atau tenggelam atau terbakar atau apa, namanya dia berada di alam barzakh, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Iya, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Makanya mereka tidak bisa mendengarkan orang yang ada di dunia, sebagaimana kita tidak bisa memperdengarkan mereka. Ya, tidak bisa memperdengarkan mereka. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis-hadis tadi terdapat faidah wujub iqtidabi al-awqati fi ma yanfa'. Wajibnya mempergunakan atau memanfaatkan waktu pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, waktu ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata ahli hikmah, al-waktu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Iya. Illam tagtanimhu yaqta'uka. Kalau kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Iya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya idha'atul waqt asyaddu minal maut. Menelantarkan waktu itu jauh lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Li'annal maut yaqta'uka adid dunia wa ahliya. Karena kematian itu hanya memutus engkau dari dunia dan penduduknya. Wa idha'atul waqt, sementara menelantarkan waktu itu yaqta'uka anillah wal akhirah, akan memutuskan engkau dari Allah dan hari akhirat. Ini kalau menelantarkan waktu pasti itu memutuskan ya dari Allah dan juga dari negeri akhirat. Adakah orang yang menelantarkan waktunya kemudian dia banyak berzikir? Tidak. Pasti dia banyak lalai. Ketika dia bermain, ketika dia berfoya-foya, ketika dia ini dan itu bersenang-senang, pasti dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jarang Pak, bahkan boleh jadi tidak ada yang ya lagi senang-senang kemudian dia serius ini. Tiba-tiba ditidak gol. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada orang yang seperti itu, Pak. Beristighfar. Tidak ada. Iya. Pasti dia hanya menyesal, dia begini atau begitu dia ya mendapatkan apa yang dia dapatkan, pasti dia teriak-teriak. Lupa diri, lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau, menelantarkan waktu itu akan memutuskan engkau dari Allah, pasti engkau tidak akan mengingat Allah, dan memutuskan engkau dari negeri akhirat. Makanya lebih berbahaya daripada kematian. Tapi ya demikianlah manusia, menangisi orang yang meninggal, tapi tidak menangisi ketika dia terlantarkan waktunya. Dia menangisi jasad yang meninggal, tapi dia tidak pernah tangisi hatinya yang mati. Padahal matinya hati ini jauh lebih berbahaya daripada matinya jasad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu dengan baik, mengisinya dengan ibadah dan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini mungkin ya bisa kita sampaikan. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, silakan. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Pertanyaan saya, bagaimana menggunakan semua waktu ini bisa bernilai ibadah? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya waktu-waktu kita itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tergantung pada niatnya.
Tergantung pada niatnya. Makanya seorang muslim itu hendaknya selalu memiliki niat yang baik. Misalnya begini, seorang tidur, dia tidur di malam hari atau tidur di siang hari, tidur siang dengan niat untuk salat malam, maka tidurnya ini akan bernilai ibadah, Pak. Iya. Seorang makan itu hal yang biasa. Makan itu hal yang biasa. Tapi kalau dia makan, minum dengan niat supaya kuat, bisa beribadah, bisa salat, bisa ini dan seterusnya, makannya ini Pak bisa bernilai ibadah. Orang cari nafkah untuk istrinya, untuk anak-anaknya, karena Allah, maka cari nafkahnya itu bernilai sedekah. Maka inilah indahnya seorang muslim. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kamu mendatangi istrimu itu adalah sedekah. Para sahabat heran. Ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajr. Wahai Rasulullah, apakah dengan melampiaskan syahwatnya itu mendapatkan pahala? Kata Nabi, iya. Ara'aitum law wada'aha fil haram akana lahu wizr. Bagaimana pendapat kalian kalau dia letakkan di yang haram, dia selingkuh, ya, atau dia berzina, bukankah itu termasuk dosa? Kadzalika law wada'a fil halal kana lahu ajr. Maka demikianlah kalau dia letakkan pada yang halal, yaitu istrinya, maka dapat pahala. Subhanallah, ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang muslim. Ya, maka waktunya itu semuanya bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seorang di waktu sehat atau di waktu mukim, dia selalu menjaga amalan solehnya. Bacaan Al-Qur'annya, salat sunnahnya, atau yang lainnya, puasa-puasanya. Dia selalu menjaga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza marida ahadukum aw safara kutiba lahu minal ajri muqiman aw sahihan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian sakit atau dia melakukan perjalanan, maka tetap akan dituliskan baginya seperti dia sehat atau seperti dia mukim. Jadi tadinya salat sunnah sebelum dan sesudah, qabliyah, ba'diyah, ya. Waktu dia sehat dia kerjakan itu, waktu dia mukim dia kerjakan itu, begitu dia safar kan tidak dikerjakan, Pak. Yang wajib saja dikasar. Maka semua itu akan tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya. Wanita-wanita yang haid, yang tadinya misalnya tidak salat, tidak puasa dan seterusnya, begitu dia haid tapi dia punya kebiasaan amalan saleh, maka itu tetap akan dihitung sebagai ibadah. Tetap dicatat pahalanya. Ketika kita masih muda, giat beribadah, begitu tua mungkin sudah ada ibadah-ibadah yang sulit untuk kita lakukan, maka insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Inilah seorang muslim jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hartanya dan seterusnya, umurnya, ya, kegiatannya itu semuanya akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Ada sebagai penutup jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam riwayat yang lain dari Fudail ibnu Iyad. Al-Hasan Al-Basri itu melihat ada orang tua, masih dia, ya pokoknya dia manfaatkan waktunya pada perkara yang tidak bermanfaat. Maka ya Al-Hasan Al-Basri bertanya, kam umruk? Kalau bahasa kita sopan sekali nih, berapa mi umur tak? Kata orang ini, situna sana, sudah 60 tahun. Iya, sudah 60 tahun. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, iya,
Tidakkah engkau tahu bahwasanya engkau ini dalam perjalanan dan sebentar lagi engkau akan sampai? Iya, maksudnya ini kuburan ini sudah di depan mata ini. Kata orang itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kata Al Hasan Al Basri, tahukah kamu apa itu maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata orang ini, tidak tahu. Nah ini kan banyak ini Pak, banyak terjadi. Kadang ada orang, dia mengucapkan sesuatu, tapi dia tidak paham. Iya. Dia katakan la ilaha illallah, tapi dia tidak paham makna la ilaha illallah. Buktinya dia melakukan kesyirikan. Iya. Jadi kata Al Hasan Al Basri, tahu enggak apa itu maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata orang itu enggak tahu. Kata Al Hasan Al Basri, inna lillahi, kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepadanya, dan kalau kita kembali kepadanya pasti kita akan ditanya. Kira-kira apa persiapanmu untuk menjawab pertanyaan? Dia bilang, belum. Iya. Belum ada persiapan saya. Ya, lalu orang itu bertanya, malhilah. Kalau begitu apa solusinya? Kata Al Hasan Al Basri, perbaiki sisa-sisa umurmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Karena kalau tidak, maka Allah akan menghukummu di masa yang akan datang dan juga menghukum dosa-dosamu yang lalu. Nah, ini Pak, ini kan harapan dan ancaman sebenarnya. Perbaiki sisa umurmu. Kalau engkau perbaiki sisa umurmu yang mungkin berapa tahun lagi ini, Allah akan memperbaikinya dan juga mengampuni yang lalu. Kan orang yang bertaubat hebat itu. Diampuni dosanya yang lalu. Tapi kalau tidak, hati-hati. Hati-hati. Ya, Allah akan menyiksamu di masa yang akan datang, plus semua dosa-dosamu yang lalu itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga anak muda. Ya, tertawa-tertawa, pokoknya ya, ketawa-ketawa, senang-senang. Al Hasan Al Basri menjumpainya dan mengatakan, ya, apakah kamu tahu ada yang namanya sirat yang terbentang di atas neraka jahanam? Dibilang iya. Kata Al Hasan Al Basri, kira-kira sudah yakin kamu bisa selamat atau tidak? Dibilang tidak. Ya. Kalau begitu, coba renungkan. Kalau kamu bisa selamat atau tidak. Sejak itu anak muda itu tidak pernah lagi ketawa. Subhanallah jamaah yang dimuliakan. Ini kan luar biasa Pak. Kalau kita renungkan. Ini kita akan mati nih, masuk kuburan. Kira-kira bisa enggak kita jawab ini pertanyaan dalam kubur? Kita dihimpit atau dilonggarkan kuburan kita? Ini yang akan membuat kita Pak, sadar. Dan betul-betul memanfaatkan waktu kita dengan baik. Seorang muslim jamaah yang dimuliakan oleh Allah tidak akan menelantarkan waktunya pada perkara-perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya. Hadanallahu wa iyyakum.